Assalamualaikum sahabat cerdas. Perkenalkan, nama saya Nurul Safa Askia Lubis. Kalau boleh tahu nih Askia, cita-cita Askia kalau udah besar nanti mau jadi apa ya? Mama bangunin habis sholat subuh itu, Mama suruh baca Al-Quran yang dibaca untuk lombanya Ustazah. Terus disuruh makan kencur Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast SDIT Khairur Rahman bersama saya Ustazah Kiki, cerdas mencerahkan semesta. Kaifa halukum jami'an sahabat cerdas semuanya? Insya Allah, semoga sahabat cerdas semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rezeki nikmat dunia ataupun di akhirat. Nah, sahabat cerdas kali ini kita mengundang salah satu santri yang Masya Allah yang memiliki prestasi dalam bidang Al-Quran. Sebelum itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mana Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Boleh dong disapa sahabat cerdas semuanya. Assalamualaikum sahabat cerdas. Perkenalkan, nama saya Nurul Safa Askia Lubis. Umur saya 8 tahun. Saya kelas 2 Makkah. Nah sahabat cerdas, kenapa kita mengundang salah satu santri yang berprestasi pada podcast hari ini? Karena ini merupakan program dari sekolah yang gunanya untuk mendukung minat dan bakat santri, terkhususnya pada bidang Al-Quran dan Askia dalam bidang tahfiz dan tilawahnya. Nah Askia, kali ini Ustazah mau ngajak bincang-bincang santai nih sama Askia, boleh ya? Boleh Ustazah. Ya Askia tadi kelas berapa ya nak? Lupa Ustazah. 2 Makkah Ustazah. Kelas 2 Makkah. Kira-kira Askia selama sekolah di sini bagaimana perasaan Askia? Perasaan kakak seru Ustazah, karena kawan-kawannya baik-baik, guru-gurunya juga baik Ustazah. Berarti di sekolah SDIT Khairur Rahman itu baik-baik ya nak? Menurut Askia, menghafal itu susah tidak? Sedikit susah Ustazah. Susahnya bagaimana kalau boleh tahu? Ceritain dong. Kalau susahnya itu Ustazah, yang kita baca itu nggak masuk ke pikiran langsung Ustazah gitu. Kalau misalkan menghafal di sekolah, susah atau mudah? Mudah Ustazah. Kenapa bisa mudah? Tadi katanya susah. Itu karena ada yang kawanin gitu Ustazah menghafalnya, karena kalau di rumah menghafalnya sendiri gitu Ustazah. Berarti ya sahabat cerdas, kalau kita menghafal itu harus butuh teman nih ya, nggak bisa sendiri ya, karena harus butuh dukungan juga. Nah, kalau boleh tahu nih Askia, cita-cita Askia kalau udah besar nanti mau jadi apa ya? Gurunya itu hafizah Ustazah. Oh, seorang guru tapi dia jadi hafizah Quran juga gitu. Wah, berarti kalau sekarang hafalan Askia udah banyak dong. Iya Ustazah. Udah banyak. Boleh kasih tahu ke Ustazah berapa hafalan Askia sampai saat ini? Baru sampai Al-Fajr Ustazah. Surah Al-Fajr. Ya semoga ya nak, kita doakan sama-sama semoga apa yang diharapkan Ananda Askia menjadi kenyataan. Amin. Amin Ustazah. Askia, Ustazah mau nanya nih, Askia pernah nggak ikut lomba tahfiz? Sering Ustazah. Oh sering. Dari mulai kapan itu kira-kira? Dari TK umur 5 tahun Ustazah. Umur 5 tahun berarti Askia sudah bisa baca Al-Quran dong sebelum masuk TK? Ya Ustazah. Wah, Masya Allah sekali ya sahabat cerdas. Kira-kira siapa sih yang membuat Askia bisa baca Quran sebelum masuk TK? Mama Ustazah. Mama? Bagaimana sih Mama ngajarkan kakak sehingga kakak sebelum TK aja udah bisa baca Al-Quran?
Mama berusaha biar kakak bisa gitu Ustazah. Setiap maghrib Mama suruh kakak ulang-ulang gitu Ustazah. Masya Allah sekali ya Mama ya nak. Dan Ustazah dapat kabar nih, katanya selain tahfiz, kakak juga jago tilawah ya? Iya Ustazah. Nah kalau tilawah, kakak bisanya dari kapan? Sama juga Ustazah, 5 tahun pas TK. Wah, berarti berdampingan dong. Sama tahfiz dan tilawahnya itu sama-sama belajar di umur 5 tahun. Iya Ustazah. Boleh tahu nggak Ustazah siapa guru pertama Askia yang mengajarkan Askia tilawah pertama kali? Mama Ustazah. Oh, Mama juga. Berarti Mama pandai dong. Iya Ustazah. Oh, Masya Allah Bunda. Nah sahabat cerdas, berarti hadis Rasulullah yang mengatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ternyata benar ya. Buktinya saja Askia meniru ibunya belajar di rumah. Masya Allah ya. Nah Askia, Ustazah mau nanya nih, motivasi Askia itu belajar tahfiz dan tilawah karena apa sih ya? Mama ceritain kalau kakek mama kalau kakak itu hafiz Quran Ustazah. Jadi kakak juga pengen kayak kakek kakak Ustazah. Kalau di sekolah, ceritain dong Askia, gimana sih belajar tahfiz dan tilawahnya? Kalau belajar tahfiz dan tilawah, tilawahnya yang berbeda Ustazah. Gimana tuh? Karena kalau tilawah di rumah, Mama suruh ulang-ulang, tapi kalau di tilawah di sekolah nggak diulang lagi Ustazah. Maksudnya itu gimana ya nggak diulang lagi? Nggak langsung diulang. Kalau di rumah diulang dari awal sampai akhir. Kalau di di tilawah itu dia langsung nggak diulang dari awal sampai akhir lagi Ustazah, nggak macam di rumah. Berarti cukup per lagu gitu ya nak? Ya Ustazah. Itu kalau belajar tilawah di sekolah hari apa aja ya nak? Hari Jumat Ustazah. Hari Jumat bersama Ustazah siapa? Ustazah Putri. Saya Putri. Seru nggak kalau Ustazah Putri yang ajarkan? Seru Ustazah. Kalau untuk tahfiz nih Askia, gimana ya proses belajarnya di sekolah? Kalau proses belajarnya di sekolah Ustazah, kakak terbantu karena kalau di rumah itu Mama kan nggak Mama contohkan lagi langsung. Kakak hafalan sendiri, kakak setoran sama baru mau kakak setoran sama Mama. Tapi kalau di sekolah kakak bisa dicontohin dulu, baru disetor, baru kakak ulang-ulang, baru disetor gitu Ustazah. Oh, berarti kalau di sekolah menghafalnya dibantu oleh gurunya ya nak, lalu Ya, di rumah Bunda yang bantu. Iya. Seru nggak kalau belajar tahfiz? Seru Ustazah. Seru. Kira-kira nih Askia, ada nggak qori yang Askia senangin gitu, yang menjadi panutan Askia nih untuk jadi qori yang bagus gitu? Disebut namanya Ustazah? Iya, siapa? Erin Ustazah. Erin Zilawah Ustazah. Erin Zilawah. Dia sebagai qori mana ya nak? Dari asal mana gitu? Dari asal Indonesia juga Ustazah. Kenapa kakak suka sama Erin Zilawah? Karena dia udah mengelilingi Ustazah, mengelilingi juara lainnya. Dia seperti di luar negeri, di Qatar, di dia udah menang Ustazah. Jadi kakak juga kayak gitu Ustazah. Semoga ya sahabat cerdas, kita doakan semoga impian Ananda Askia segera terwujud. Amin. Kia, Ustazah mau nanya, kan Mama nih sebagai panutan di rumah, ada nggak tips atau metode yang diajarkan Mama di rumah sehingga kakak itu semangat menghafal di rumah? Oh, itu dukungan dari Mama Ustazah. Contoh dukungannya bagaimana? Contoh dukungannya Askia semangat ya menghafalnya biar nanti macam kakek gitu Ustazah. Berarti Mama sering dong memberikan motivasi untuk kakak agar menjadi hafizah Quran ya nak? Iya Ustazah. Ustazah juga dapat kabar nih, kakak pernah ikut lomba ya nak, lomba tahfiz? Iya Ustazah. Itu lomba juara berapa sih nak kalau boleh tahu? Juara 2 Ustazah. Juara 2
Di mana itu? Di Al-Azhar Ustazah. Yang nemanin waktu itu siapa ya? Ustadz Ari Ustazah. Oh, Ustadz Ari. Kalau latihannya? Sama Ustazah Yuni. Sama Ustazah Yuni. Kalau di sekolah, bagaimana sih sistem belajar untuk menghafal Al-Quran, Nak? Kami tuh kalau di kelas Ustazah belajarnya itu pakai lagu Nahawan Ustazah. Terus satu ayat itu diulang 7 kali Ustazah. Selesai diulang 7 kali, kami Ustazah suruh menutup mata, ditutup Al-Qurannya biar gak semua terlihat kan Ustazah. Terus itu kami baca sendiri-sendiri gitu Ustazah, bersama tanpa Ustazah gitu Ustazah. Nada Nahawan itu contohnya gimana ya, Nak? Kayak gini Ustazah. A'udzu billahi minasy gitu Ustazah. Boleh dong dilanjutin, sahabat sekalian juga mau dengar gimana nada Nahawan yang di sekolah. Cuman ta'awuznya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira kalau sistemnya seperti itu jadi hafal tidak? Jadi hafal Ustazah. Oh, hafal ya. Menurut kakak lebih mudah menghafal langsung atau membaca dulu sebelum menghafal? Membaca dulu sebelum menghafal Ustazah. Berarti kalau untuk tilawah bagaimana? Coba ceritain dong ke Ustazah sistemnya. Kalau sistem tilawah Ustazah, dia itu yang kita baca yang di Al-Quran itu target Ustazah, itu kita baca selama 1 bulan Ustazah. Itu kita ulang-ulang selama 1 bulan Ustazah. Itu aja Ustazah. Oh, berarti kalau sistem tilawah di sekolah kita targetnya itu 1 bulan ya, Nak, untuk memahami lagu ya itu, Nak ya? Iya Ustazah. Nah, biasanya 1 bulan itu berapa ayat? Berapa ayat ya Ustazah? Berapa makro? 1 makro. Kalau ayatnya itu kalau enggak 3 Ustazah. Barisnya enggak tahu juga Ustazah. Berarti sahabat cerdas, 1 makro itu tergantung ayatnya. Kadang 3 atau sampai 5 gitu ya, Nak ya? Yes, Oke. Sulit nggak kira-kira sistem yang ada di sekolah, Nak? Tidak Ustazah. Berarti mudah ya? Ya Ustazah. Alhamdulillah ya. Kira-kira nih kalau ikut lomba nih kan Askia gugup nggak ikut lomba? Gugup gitu Ustazah, dikit. Gugup dikit. Cara kalau misalkan gugup dikit, apa sih yang membuat Askia tetap semangat ikut lomba sampai Askia bisa juara gitu? Kalau gitu sih, Mama, kalau kakak mau lomba, pasti kakak kan takut tuh Ustazah untuk maju ke depan. Kata Mama, kalau kakak bisa bagus di depan panggungnya, bacaannya bagus, itunya semuanya bagus, Mama nanti kasih makan Ustazah. Kasih makanan? Ya, berarti ada reward ya yang dikasih dari Bunda? Iya Ustazah. Nah, sahabat cerdas, ternyata dukungan dari orang tua itu sangat luar biasa ya, sehingga anak didik kita yang awalnya pemalu sampai bisa menjadi menang karena dukungan dari orang tua. Masya Allah sekali ya Askia. Askia, Ustazah mau nanya nih, kalau kita mau lomba nih kan ada butuh persiapan tuh. Iya Ustazah. Kira-kira kalau untuk Askia sendiri persiapan sebelum lomba itu butuh waktu berapa lama? 3 hari Ustazah. 3 hari cukup? Cukup Ustazah. Enggak sebulan? Enggak Ustazah. Loh kenapa 3 hari aja? Karena persiapan 3 hari itu udah cukup menurut kakak Ustazah. Menurut nama kakak juga cukup Ustazah. Selama 3 hari itu apa sih yang dilakukan Mama dan kakak untuk sebelum berlomba di hari kemudian? Setiap subuh Ustazah kakak dibangunin subuh, Mama bangunin habis sholat subuh itu, Mama suruh baca Al-Quran yang dibaca untuk lombanya Ustazah. Terus disuruh makan kencur Ustazah. Oh, makan kencur? Iya Ustazah. Setahu Ustazah kencur itu pahit loh. Iya Ustazah. Askia mau makan kencur? Mau Ustazah. Sebesar apa kencur yang dimakan? Segini Ustazah.
Itu tiap hari atau setiap jam atau gimana ya? Gak setiap hari juga Ustazah, tapi kadang-kadang gitu Ustazah. Gunanya untuk apa? Gunanya biar suara kakak gak serak Ustazah. Oh, biar suaranya nggak serak. Ternyata ya sahabat cerdas, ternyata kencur itu bisa membuat suara kita tuh bagus ya ternyata. Tips nih untuk bagi para penghafal Quran dan tilawah. Kalau ingin suaranya bagus, kita coba nih tipsnya dari Mama Askia. Makan apa tadi, Nak? Kencur. Makan kencur. Kencurnya diapain ya, Nak, kalau boleh tahu? Digigit Ustazah. Digigit? Nggak dipotong-potong dulu? Langsung aja? Oh gitu ya. Askia, selama masa perlombaan nih, apa sih yang membuat Askia itu merasa tertarik untuk ikut lomba? Apa salah? Karena kakak sering lihat di HP salah banyak kori-kori internasional, jadi kakak pengen juga macam mereka salah gitu. Nah, sahabat cerdas, jadi kalau kita melihat konten-konten yang ada di sosial media, kita tuh harus melihat yang positifnya agar kita ikut termotivasi melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya, Nak ya? Ya, salah. Askia, ada nggak motivasi yang ingin Askia katakan kepada sahabat lainnya? Bagaimana agar sahabat-sahabatnya juga ikut termotivasi oleh Askia menghafal Al-Quran? Boleh dong disampaikan kepada sahabat? Sahabat cerdas, semangat menghafal Al-Qur'annya dan dengarkan apa yang dikatakan orang tua dan guru. Oh itu gitu ya, Nak ya. Jadi orang tua dan guru itu adalah satu ya, Nak, karena kan ridhonya orang tua, ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Gitu ya sahabat cerdas. Tadi nih kita kan bahas tentang prestasi Askia. Ustazah pengen dengar dong suara ngaji Askia. Bagaimana sih suara Askia selama ini berlatih? Boleh? Boleh Ustazah. Oke, kalau gitu sahabat cerdas, kita dengarkan dulu ya bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Askia. Oke, silakan, Nak, coba dibuka. Kakak mau baca surah apa? Al-Imran ayat 95. Oke, kita buka dulu ya. Al-Imran ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayat
wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, sangat bagus ya nak, luar biasa bacaannya. Ya salah. Terima kasih ya nak sudah ikut berbincang-bincang santai hari ini. Seru sekali kita sharing time pada hari ini. Nah sahabat cerdas, sekian dulu ya program podcast kami hari ini. Semoga apa yang diharapkan oleh Ananda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga SDIT Khairul Rahman selalu mencetak generasi berprestasi di bidang Al-Quran, seni, olahraga, dan bidang lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.